Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, mengisahkan para nabi dan hamba-hambanya yang mulia sebagai pelita kehidupan bagi umat manusia. Dalam surat Al-Anbiya, setelah mengisahkan ketabahan Nabi Ayub alaihi salam, Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-Anbiya, ayat 85-86. Ayat ini bagaikan cahaya yang menerangi jiwa, mengisahkan 3 hamba pilihan, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, dan Zulkifli, yang oleh banyak ulama diyakini sebagai nabi pula. Mereka adalah teladan kesabaran, keteguhan, dan keimanan yang tak pernah goyah, meski badai ujian menghantam. Tak hanya dalam surat Al-Anbiya, dalam Quran Surah Sya'at pun Allah mengabadikan kisah para hambanya yang luar biasa. Setelah menyebut keteguhan Nabi Ayub alaihi salam, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, dan Nabi Yakub alaihi salam. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang memiliki perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya, di sisi kami, mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surah Sya'at, ayat 45-47. Kemudian, Allah melanjutkan dengan menyebutkan nama-nama mulia lainnya. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surah Sya'at, ayat 48. Ayat-ayat ini bagaikan lukisan indah yang menggambarkan keagungan akhlak dan keteguhan iman para hamba Allah yang terpilih. Nama-nama seperti Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, dan Zulkifli disebut bersama para nabi mulia lainnya, menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah, apakah Zulkifli seorang nabi? Dalam Al-Quran, namanya disebut berdampingan dengan para nabi mulia seperti Ismail alaihi salam dan Idris alaihi salam, sehingga banyak ulama dengan penuh keyakinan menyimpulkan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi. Ini adalah pandangan yang masyhur di kalangan umat Islam. Namun, ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa Zulkifli bukan nabi, melainkan seorang hamba saleh yang bijaksana dan adil. Ibnu Jarir, seorang ulama besar, memilih untuk tidak berspekulasi dalam masalah ini, seraya berkata, "Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui." Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Najih, menyatakan Zulkifli bukan nabi, melainkan seorang saleh. Di kalangan Bani Israel, Zulkifli dikenal sebagai sosok yang menanggung tanggung jawab besar atau al-kafil. Ia dengan penuh keadilan mengurus urusan masyarakatnya, membuat keputusan yang bijak, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Itulah sebabnya ia disebut Zulkifli, sang penanggung amanah. Sebuah riwayat menarik dari Mujahid, yang dicatat oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, mengisahkan perjalanan Zulkifli dalam menghadapi ujian kesabaran. Ketika Nabi Ilyasa alaihi salam telah lanjut usia, ia ingin menunjuk pengganti yang mampu melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Ia berkata kepada kaumnya, "Aku akan menunjuk seseorang yang mampu memenuhi 3 syarat, berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah." Di antara kerumunan, seorang pria yang selama ini dipandang sebelah mata melangkah maju dengan penuh keyakinan. "Aku siap," katanya. Nabi Ilyasa alaihi salam dengan penuh keheranan bertanya, "Apakah kau mampu berpuasa di siang hari,
beribadah di malam hari, dan menahan amarah?" Pria itu menjawab dengan mantap, "Ya." Meski awalnya ragu, Nabi Ilyasa alaihi salam mengulang tantangan itu keesokan harinya. Sekali lagi, hanya pria itu yang berani melangkah maju. Akhirnya, ia ditunjuk sebagai pengganti. Namun, iblis, musuh abadi manusia, tak tinggal diam. Ia memerintahkan para setan untuk menggoda pria itu, tetapi mereka gagal. Dengan penuh kelicikan, iblis sendiri turun tangan. Ia menyamar sebagai seorang kakek renta yang miskin, datang mengadu saat pria itu hendak beristirahat di tengah hari, satu-satunya waktu ia bisa tidur setelah beribadah malam dan berpuasa siang. Ketika pria itu membuka pintu, kakek itu mengisahkan penderitaannya, dizalimi dan disakiti oleh orang-orang di kampungnya. Ceritanya panjang, hingga waktu istirahat pria itu habis. Dengan sabar, ia berkata, "Kembalilah besok siang, aku akan menangani urusanmu." Keesokan harinya, kakek itu kembali datang tepat saat pria itu hendak beristirahat. Dengan keluhan yang sama, ia mengulur waktu hingga kesempatan tidur kembali sirna. Pria itu, dengan penuh kesabaran, meminta kakek itu datang lagi keesokan harinya. Namun, ketika kakek itu datang untuk ketiga kalinya, ia memanjat dinding rumah dan masuk melalui celah, mengejutkan pria itu. Dengan kewaspadaan, pria itu bertanya, "Apakah engkau musuh Allah?" Kakek itu, yang tak lain adalah iblis, mengakui, "Ya, engkau telah menggagalkan semua rencanaku. Aku berusaha membuatmu marah, namun kau tetap sabar." Karena keteguhannya menjalankan amanah dan kesabarannya menghadapi ujian, Allah menamainya Zulkifli, sang penanggung amanah. Riwayat lain dari Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan bahwa Zulkifli adalah seorang saleh yang mengambil tanggung jawab seorang hamba Allah yang setiap hari beribadah dengan sholat 100 kali. Setelah orang saleh itu wafat, Zulkifli melanjutkan amalan tersebut, sehingga ia disebut Zulkifli. Ada pula sebuah riwayat dari Imam Ahmad, yang bersumber dari Ibnu Umar, yang menceritakan tentang seseorang bernama Al-Kifl dari Bani Israel. Ia digambarkan sebagai orang yang awalnya tidak peduli dengan dosa. Suatu hari, seorang wanita datang menawarkan 60 dinar agar Al-Kifl menidurinya. Namun, saat hendak melakukannya, wanita itu gemetar dan menangis, mengaku terpaksa melakukannya karena kebutuhan. Al-Kifl tersentuh hatinya, berkata, "Ambillah uang itu untukmu." Ia berjanji tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah. Malam itu, ia wafat, dan di pintunya tertulis, "Allah telah mengampuni Al-Kifl." Namun, hadis ini bersifat gharib atau asing, dan sanadnya perlu diteliti lebih lanjut. Bahkan jika hadis ini sahih, Al-Kifl yang disebutkan kemungkinan besar bukan Zulkifli yang dimaksud dalam Al-Quran, karena redaksi hadis hanya menyebut Al-Kifl tanpa Zu. Wallahu alam. Sebelum diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah telah membinasakan beberapa kaum yang durhaka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Sa'idi Al-Hudri bahwa Allah tidak lagi menurunkan azab dari langit atau bumi setelah Taurat diturunkan, kecuali pada satu kaum yang diubah menjadi kera. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat, agar mereka ingat." Quran Surah Al-Qasas, ayat 43. Dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan kaum A'ad, Samud, dan penduduk ras sebagai kaum yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Dan kami binasakan kaum A'ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surah Al-Furqan,
ayat 38-39. Menurut Ibnu Abbas, penduduk Ras adalah kaum dari negeri Samud yang hidup beberapa abad sebelum kaum Aad. Mereka memiliki sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ketika rajanya yang adil meninggal, kesedihan melanda. Setan memanfaatkan momen ini, menyamar sebagai sang raja dan mengaku masih hidup, hanya menghilang untuk menguji rakyatnya. Dengan tipu muslihat, ia meminta dibuatkan tabir dan menyesatkan mereka hingga menyembahnya. Allah mengutus seorang nabi bernama Hanzalah bin Syafwan alaihi salam untuk memperingatkan mereka. Ia menyatakan bahwa raja itu adalah setan yang menipu. Namun, penduduk Ras memusuhi nabi mereka, bahkan membunuhnya dan membuang jasadnya ke sumur. Akibatnya, sumur itu mengering, pohon-pohon layu, rumah-rumah runtuh, dan mereka hidup sengsara hingga akhirnya binasa satu persatu. Negeri mereka menjadi tempat jin dan makhluk liar. Dalam surat Yasin, Allah mengisahkan sebuah negeri yang dibinasakan karena mendustakan para rasul. Banyak ulama, seperti Ibnu Abbas dan Ka'ab al-Ahbar, mengaitkan kisah ini dengan kota Antiokhia. Namun, pendapat ini diperdebatkan, karena Antiokhia dikenal sebagai kota yang beriman kepada utusan Nabi Isa, alaihi salam. Mungkin saja Antiokhia kuno pernah dibinasakan karena kedurhakaan, lalu dibangun kembali. Wallahu alam. Allah mengutus 2 rasul kepada penduduk negeri itu, tetapi mereka mendustakan. Kemudian, Allah mengutus rasul ketiga untuk memperkuat dakwah. Ketiga rasul itu berkata, "Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas." Quran Surah Yasin, ayat 17. Namun, penduduk negeri itu semakin keras kepala, bahkan mengancam akan merajam para rasul. Dengan penuh ketenangan, para rasul menjawab, "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surah Yasin, ayat 19. Di tengah penolakan itu, seorang pria dari ujung kota berlari tergesa-gesa. Ia adalah Habib An-Najjar, seorang tukang kayu yang sederhana. Dengan penuh keberanian, ia menyeru kaumnya, "Ikutilah para rasul ini. Mereka tidak meminta imbalan dan berada di jalan yang lurus." Ia menyatakan keimanannya secara terbuka. "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Quran Surah Yasin, ayat 25. Tragisnya, Habib An-Najjar dibunuh dengan kejam oleh kaumnya. Sebagai balasan, Allah memasukkannya ke dalam surga. Melihat kenikmatan surga, ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Quran Surah Yasin, ayat 26-27. Namun, azab Allah telah ditetapkan. Malaikat Jibril diutus, dan dengan satu teriakan dahsyat di gerbang kota, seluruh penduduk negeri itu binasa seketika. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Quran Surah Yasin, ayat 29. Kisah-kisah ini adalah cermin kehidupan, mengajarkan kita tentang kesabaran, keimanan, dan akibat dari kedurhakaan. Para nabi seperti Ayub, Ismail, Idris, Ilyasa, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan mungkin juga Zulkifli, semoga syalawat dan salam atas mereka, adalah teladan abadi. Sementara itu, kisah kaum yang dibinasakan menjadi peringatan bahwa menolak kebenaran hanya akan mengundang kehancuran. Semoga kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini untuk meniti jalan keimanan dan ketakwaan. Wallahu alam.